Ada seorang gadis diculik selama 8 tahun, dilecehkan dan mengalami kekerasan, tetapi pada akhirnya dia justru merasa nyaman dan bahkan dianggap jatuh cinta pada si penculik. Inilah dia kisah penculikan Natasha Maria Campus. Lahir pada 17 Februari 1988 di Wina, Austria, Natasha Maria Campus hidup di kompleks perumahan di pinggiran kota. Dia dibesarkan di keluarga yang toksik, di mana kedua orang tuanya saling membenci satu dengan yang lain, sehingga dia tidak merasakan yang namanya kekeluargaan. Ketidakharmonisan kedua orang tuanya mengakibatkan pernikahan mereka berada di ujung perceraian. Dan korban dari sebuah perceraian tidak lain adalah sang buah hati mereka, yaitu Natasha. Rencana perceraian mereka terdengar oleh Natasha kecil, dan peristiwa itu membuatnya ingin untuk segera dewasa, memiliki pekerjaan, dan memulai hidupnya dengan mandiri. Di suatu pagi, Natasha bertengkar dengan ibunya karena semalam ia diajak pergi menemani ayahnya di sebuah bar. Menurut ibunya, seorang anak kecil tidak seharusnya berada di bar. Namun Natasha membantah ibunya demi membela ayahnya yang telah mengajaknya pergi. Oleh sebab itu, ibunya sangat marah dan seketika menampar anaknya tersebut. Pertengkaran tersebut membuat Natasha segera pergi meninggalkan rumahnya untuk berangkat ke sekolah sendirian dengan berjalan kaki. Berjalan ke sekolah seorang diri pada tanggal 2 Maret 1998 seharusnya menjadi langkah pertama bagi Natasha untuk bisa hidup mandiri terlepas dari keluarganya yang toksik. Namun sayangnya, justru itu merupakan awal dari sebuah mimpi buruk bagi Natasha Campus. Pada hari pertama dia diizinkan berjalan ke sekolah sendirian, Natasha Campus yang berusia 10 tahun nampak berjalan sambil melamun. Dia terus memikirkan tentang kedua orang tuanya yang akan segera bercerai. Di tengah perjalanannya itu, Natasha melewati sebuah mobil van berwarna putih. Lalu tiba-tiba orang yang berada di dalam mobil van itu menarik Natasha masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi. Kejadian itu berlangsung sangat cepat sehingga aksi penculikan tersebut nyaris tidak meninggalkan jejak, kecuali seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang pada saat itu juga sedang berjalan ke sekolah, dan ia nampak kebingungan melihat anak seusianya ditarik paksa ke dalam mobil. Natasha tidak sadarkan diri setelah penculiknya tersebut memukul kepalanya. Sementara dia pingsan, penculik itu membawanya ke kota Strasov, 15 mil sebelah utara Wina, tepatnya di sebuah rumah yang memiliki ruang rahasia yang terletak di bawah garasi. Di ruang rahasia itulah Natasha ditempatkan oleh si penculik. Bukan hanya rahasia, tetapi ruangan itu juga khusus dibuat sebagai tempat penyekapan, sehingga ruangan itu memiliki pintu yang didesain berlapis agar tahanan yang berada di dalamnya tidak bisa kabur. Natasha yang pada saat itu sempat pingsan, kemudian dia tersadar dan dia nampak kebingungan sebab ia telah berada di sebuah ruangan yang sempit dan memiliki penerangan seadanya. Sementara itu di sisi lain, orang tua Natasha melaporkan kehilangan anaknya ke polisi. Dan seketika, berita tentang hilangnya Natasha menjadi topik utama pada media massa. Banyak orang berasumsi bahwa Natasha telah melarikan diri dari rumah akibat bertengkar dengan ibunya. Namun para tetangganya justru beranggapan lain. Mereka menganggap bahwa Natasha telah diculik. Polisi dengan segera mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk seorang saksi yang melaporkan bahwa pada saat kejadian penculikan, ia melihat Natasha dibawa menggunakan van berwarna putih. Bertolak dari laporan tersebut, polisi segera menyelidiki kurang lebih 1.000 orang yang memiliki mobil van berwarna putih yang diduga sebagai pelaku. Salah satu terduga yang menjadi sasaran penyelidikan polisi adalah seorang pria bernama Wolfgang Priklopil,
yang tidak lain dan tidak bukan adalah si penculik Natasha. Polisi pun segera memeriksa pria tersebut dan menggeledah rumahnya. Namun sayangnya, dalam proses penggeledahan tersebut, polisi tidak menemukan Natasha di rumahnya. Ini membuktikan bahwa ruangan tempat Natasha disembunyikan memang sudah didesain khusus agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan polisi pun tidak bisa menemukan Natasha. Priklopil mengatakan kepada polisi bahwa mobil van yang ada di rumahnya digunakan untuk mengangkut bahan bangunan. Karena polisi tidak menemukan barang bukti yang mencurigakan di rumahnya, ditambah lagi Priklopil tidak mempunyai riwayat kejahatan, maka polisi mencoret namanya tersebut dari daftar terduga pelaku. Oleh karena itu, Natasha Campus hanya memiliki kemungkinan kecil untuk dapat bebas dari penculikan. Selanjutnya, mau tidak mau, Natasha harus menerima keadaannya dan beradaptasi dengan ruangan bawah tanah yang sempit berukuran 2x3x2 meter yang sebelumnya merupakan rongga ruangan reparasi di dalam garasi rumah. Ruangan tersebut ditutup dengan pintu berangkas dan diberi fasilitas toilet. Selain itu, ruangan itu memiliki semacam telepon yang digunakan oleh si penculik untuk berkomunikasi dengan Natasha dari luar ruangan rahasia. Meskipun ia mengalami keadaan yang buruk, tetapi uniknya Natasha mampu bersikap tenang layaknya ia berada di rumahnya sendiri. Bahkan Natasha tidak segan meminta kepada si penculik untuk dibacakan dongeng sebelum tidur dan meminta untuk dicium keningnya seperti yang dilakukan oleh ibunya. Selain itu, ia juga meminta snack dan hadiah kepada si penculik. Dan si penculik bersedia untuk memenuhi apa yang diminta oleh Natasha. Selain itu, ia juga diizinkan untuk membaca surat kabar tertentu, buku-buku, mendengarkan radio, dan menonton video. Ia juga menyatakan bahwa si penculik memberinya pelajaran membaca dan menulis. Bagi gadis yang berusia 10 tahun, keadaan tersebut mungkin akan membuatnya menangis, ketakutan, dan sedih sepanjang hari. Tetapi berbeda dengan Natasha, ia justru berusaha untuk bersikap tenang agar si penculik tidak bersikap keras pada dirinya. Dalam wawancara dengan Natasha, ia mengatakan, "Ketika dia memandikanku, aku membayangkan diriku berada di spa. Ketika dia memberiku sesuatu untuk dimakan, aku membayangkan dia sebagai seorang pria terhormat yang menyajikan makanan demi melayaniku. Aku sebisa mungkin menolak fakta bahwa aku telah diculik paksa dari kehidupanku dan hidup tak berdaya sebagai korban." Tidak semua hari-hari Natasha berjalan tanpa adanya kekerasan. Ia tidak selamanya dapat menyembunyikan perasaannya. Terkadang ia menangis dan memberontak terhadap si penculik. Dan itu membuat si penculik menjadi marah dan melayangkan hukuman pada Natasha. Sebagai hukuman, si penculik dengan sadis tidak memberinya makan hingga ia sangat kelaparan. Bahkan penculik tersebut tidak memberinya makan hingga berhari-hari lamanya. Penculik tersebut tidak menyekap Natasha dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, melainkan hingga bertahun-tahun lamanya. 4 tahun lamanya, Natasha tidak diperbolehkan keluar dari ruangan rahasia tempat ia disekap, hingga ia berusia 14 tahun. Karena pada usia 14 tahun, Natasha pertama kali mengalami yang namanya menstruasi. Dan ia meminta kepada si penculik untuk mandi di kamar mandi yang terletak di luar kamar rahasia. Karena di tempat ia disekap tersebut tidak tersedia fasilitas yang layak untuk mandi. Si penculik mengabulkan keinginan Natasha, dan pada saat itulah untuk pertama kalinya Natasha diizinkan keluar dari ruangan sempit dan gelap tersebut. Saya membayangkan hidup yang dialami Natasha sejak ia berumur 10 tahun itu lebih buruk dari yang dialami oleh para narapidana di lembaga permasyarakatan. Orang yang dipenjara masih boleh keluar dari sel untuk berolahraga, mengobrol, bermain, beribadah, dan lain sebagainya. Namun Natasha harus tetap berada di dalam ruangan sempit selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan hanya untuk melihat langit pun ia tidak bisa. Menurut kalian,
apa yang membuat Natasha bisa bertahan di ruangan rahasia tersebut selama bertahun-tahun? Silakan tulis di kolom komentar. Berhari-hari hingga bertahun-tahun, hidup Natasha dihabiskan sebagian besar di ruangan yang sempit tersebut, hingga ia berusia remaja. Usia remaja membuat Natasha memiliki keberanian untuk memberontak terhadap si penculik. Tentu pemberontakan itu menimbulkan kemarahan si penculik hingga ia tidak segan-segan memukuli Natasha bahkan hingga 200 kali dalam seminggu. Ketika Natasha beranjak remaja, kebanyakan aktivitasnya justru tidak dihabiskan di dalam ruangan yang sempit tersebut, tetapi ia menghabiskannya di luar ruangan rahasia, karena ia ditugaskan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan oleh si penculik. Dengan kata lain, Natasha dijadikan sebagai budak untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Di antaranya pekerjaan kasar seperti mengangkat bahan bangunan, memasak, hingga membersihkan rumah. Mirisnya, ia melakukan pekerjaan itu dengan nyaris telanjang. Bahkan ketika ia melakukannya tidak sesuai dengan harapan si penculik, maka si penculik akan memukulinya dan tidak memberinya makan. Suatu saat, Natasha juga membantu si penculik untuk menemaninya pergi berbelanja ke toko bahan bangunan untuk keperluan renovasi rumah. Saat itulah pertama kalinya ia melihat suasana jalanan, pertokoan, dan orang-orang yang berlalu lalang. Dalam perjalanannya menuju ke toko bangunan, si penculik mengancam akan membunuh Natasha jika ia berusaha kabur. Meskipun demikian, Natasha sejatinya memiliki peluang besar untuk segera kabur pada saat ia tengah berada di dalam toko yang pada saat itu sedang ramai. Namun anehnya, Natasha tidak memiliki keberanian untuk kabur dari si penculik. Ketidakmampuan Natasha untuk berani mengambil kesempatan untuk kabur membuat dirinya frustasi hingga ia mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Ia mencoba untuk membakar tisu toilet dengan cara menaruhnya di atas kompor, lalu menghirup asapnya. Namun usahanya tersebut akhirnya gagal karena ia merasa takut. Usaha Natasha untuk bunuh diri ternyata diketahui oleh si penculik. Dan si penculik itu pun marah, lalu menghajar Natasha serta mengancamnya agar tidak melakukan usaha untuk bunuh diri. Namun setelah menghajar Natasha, si penculik malah merasa kasihan. Oleh sebab itu, pada keesokan harinya, si penculik mengajak Natasha pergi refreshing dengan bermain ski salju. Pada saat bermain ski salju, tentu saja Natasha tengah berada di alam bebas dan di antara kerumunan orang-orang yang ramai yang pada saat itu juga bermain ski salju. Meskipun ia berada di tengah-tengah keramaian tersebut dan di alam bebas, pada kenyataannya ia tetap tidak berani untuk kabur dari si penculik. Meskipun Natasha mendapat perlakuan keras dari si penculik, tetapi si penculik terkadang memperlakukan Natasha seperti layaknya kekasihnya dan melakukan hal-hal yang romantis, di antaranya merayakan Natal berdua, merayakan ulang tahun, dan juga berdansa. Namun di tengah-tengah keromantisan itu, ternyata si penculik telah melakukan tindakan yang cukup keji, yaitu pelecehan hingga pemerkosaan. Karena kepribadian si penculik yang berubah-ubah, terkadang baik dan terkadang sadis, membuat Natasha menggambarkan Priklopil sebagai sosok dengan kepribadian ganda. Ketakutan Natasha untuk melarikan diri memang membuatnya merasa sangat-sangat frustasi. Meskipun demikian, ternyata hal tersebut juga membawa dampak positif, yaitu membuat si penculik merasa nyaman dengan tawanannya. Si penculik merasa yakin bahwa Natasha tidak akan kabur dari dirinya meskipun ia beberapa kali memiliki kesempatan. Keyakinan dan kenyamanannya tersebut itulah yang membuat Natasha benar-benar memiliki peluang untuk bisa bebas dari si penculik. Hingga pada suatu siang hari, tanggal 23 Agustus 2016, ketika Natasha berusia 18 tahun, Natasha ditugaskan untuk membersihkan mobil si penculik menggunakan mesin penyedot debu.
Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba telepon si penculik berdering, lalu si penculik tersebut menerima telepon sambil berjalan menuju gudang untuk menghindari suara bising dari mesin penyedot debu. Ketika penculik itu perlahan pergi menjauhi Natasha, dengan sigap Natasha melihat gerbang halaman yang ternyata tidak dikunci. Tanpa pikir panjang, Natasha memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari si penculik. Ia lalu bergegas lari keluar rumah, melewati pintu halaman depan menuju ke salah satu halaman rumah penduduk. Di sana ia bertemu dengan si pemilik rumah dan memintanya untuk menghubungi polisi sambil mengatakan identitasnya kalau dia adalah Natasha Campus yang selama ini telah hilang karena diculik. Dengan segera, si pemilik rumah lalu menghubungi polisi dan tak lama kemudian polisi datang untuk menyelamatkan Natasha. Wolfgang Priklopil alias si penculik segera mengetahui bahwa Natasha telah melarikan diri. Dengan segera, ia lalu berusaha mencari Natasha. Ia lalu melajukan mobilnya sepanjang kota Strasov dan melihat sebuah mobil patroli polisi di Wina yang menyatakan seluruh wilayah ibu kota sebagai daerah penyidikan. Alih-alih berhasil menemukan Natasha, ternyata usahanya untuk mencari Natasha itu berubah menjadi usahanya untuk melarikan diri dari kepungan polisi. Awalnya si penculik bisa melarikan diri, tetapi pada akhirnya kendaraannya ditemukan di sebuah gedung parkir di Donauzentom di Wina. Sontak daerah itu lalu dikepung oleh polisi. Sadar bahwa ia telah dikepung, si penculik lalu mengkabari seorang temannya dan memintanya untuk menjemputnya. Priklopil telah menyatakan kepada temannya bahwa ia tertangkap basah minum alkohol dan telah mengemudikan kendaraan. Oleh sebab itu, ia membutuhkan pertolongan. Menurut polisi, teman Priklopil bergegas menolongnya dan Priklopil untuk saat itu telah berhasil melarikan diri. Namun pada pukul 9 malam pada hari yang sama, Wolfgang Priklopil telah ditemukan tewas tertabrak kereta tram di Leopoldstadt, Wina, di dekat stasiun Nordbahnhof. Ia dinyatakan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang melaju. Di sisi lain, Natasha menjalani identifikasi untuk mengetahui kebenaran identitasnya dengan melakukan tes DNA. Secara bersamaan, ia juga dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Pada akhirnya, kasus tentang hilangnya seorang gadis bernama Natasha Campus selama 8 tahun dapat terpecahkan. Kalian mungkin berpikir bahwa kisah ini hanyalah kisah penculikan biasa. Tetapi ada beberapa hal yang agak aneh terjadi setelahnya. Hal tersebut diantaranya, yang pertama, ketika mendengar kabar tentang tewasnya Wolfgang Priklopil, Natasha justru tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ini merupakan reaksi yang cukup aneh yang dirasakan oleh korban terhadap si penculik. Lalu yang kedua, Natasha menolak membicarakan pelecehan berlabel seksual yang kemungkinan dialaminya. Dia hanya berkata bahwa hal itu tidak seberapa dan tidak kelewat batas. Lalu hal aneh yang ketiga adalah, jika kalian melihat video ini merupakan ruangan milik Natasha Campus yang dia tinggali selama disekap 8 tahun. Dalam sebuah keputusan yang aneh, seluruh rumah milik si penculik pada akhirnya justru dibeli oleh Natasha Campus sebagai kenang-kenangan. Menurut psikolog dan wartawan yang banyak meliput kejadian tersebut, reaksi Natasha yang aneh terhadap Wolfgang Priklopil diakibatkan oleh sindrom Stockholm yang dialaminya. Stockholm Syndrome adalah sebuah respon psikologis di mana para korban penculikan menunjukkan tanda-tanda simpati, kesetiaan, kenyamanan, bahkan cinta kepada penyandera tanpa mempedulikan bahaya atau risiko yang telah dialaminya. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menyukai video ini dan kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang, kalian bisa berdonasi melalui link di bawah ini.